biasa dipanggil Vindian dari anggota kaderisasi PAC IPNU IPPN Ungunut. Saya baru saja mengikuti Latin Latpel yang diselenggarakan oleh PC IPNU IPPN Tulungagung yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 29 Mei. Saya Muhammad Masyur Hasan dari PAC IPNU IPPN Ungunut dari Departemen Kaderisasi, dan saya adalah alumni Latin Latpel PC IPNU IPPN Tulungagung yang baru melaksanakan Latin Latpel pada tanggal 26 Mei sampai 29 ya. Iya. Halo teman-teman, nama saya Naufal Amrun Muhibbuddin dari Departemen Kaderisasi PAC IPNU Kecamatan Unut. Saya alumni Latin Latpel PC IPNU Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Iki apa iki sing dimulai? Cek. Oke, temanku pemirsa semuanya. Kami alumni Latin Latpel 2022 akan sedikit menceritakan tentang pengalaman kita Latin dan Latpel kemarin yang baru saja kita laksanakan. Jadi stay tune semuanya. Menurut saya kaderisasi itu sebagai suatu bentuk peningkatan kualitas dan pemahaman dalam seorang diri kader tentang ruang lingkup organisasi. Nah, bagaimana sih organisasi itu seperti itu? Jadi kaderisasi adalah bentuk perawatan kader setiap organisasi. Kalau di IPNU IPPN itu ada banyak sekali perawatan kader dan jenjang pengkaderan. Kalau formal itu ada Magesta, Lakmut, dan Lakut. Kalau non informal itu yang paling non formal itu yang paling hype itu adalah Latin, TOT, Latin 2, Lakenas kalau nggak salah. Jadi wadah-wadah itu akan meningkatkan kita dari segi bagaimana kita memahami suatu organisasi yang kita ikuti, apalagi di PPNU, dan juga bisa meningkatkan soft skill dalam diri kita. Misalkan Latin dan Latpel itu adalah mengasah soft skill kita dalam mengerti bagaimana hal-hal yang mencakup segala sesuatu tentang kaderisasi seperti itu. Kalau saya sendiri kaderisasi setelah saya mengikuti Latin dan Latpel itu tidak spesifik ke bagaimana kita cara merawat kader dalam tanda kutip anggota IPNU ataupun IPPN. Jadi setelah saya ilhami, setelah saya mendapatkan wangsit, nah menurut saya kaderisasi adalah bagaimana seni mengerti diri sendiri dan mengerti orang lain. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Urgensi kaderisasi dalam organisasi, nomor 2 pertanyaannya. Jawabnya C. Enggak, kenapa penting dalam suatu organisasi? Karena menurut saya itu kaderisasi adalah roh dari organisasi itu. Tanpa kader kita tidak akan bisa menjalankan roda dalam organisasi. Kayak ibaratnya suatu organisasi itu adalah mobil dan kaderisasi adalah bahan bakar untuk menjalankan mobil tersebut. Makanya begitu urgensinya kaderisasi dalam sebuah organisasi seperti itu. Setuju banget ya yang udah disampaikan rekan Hasan. Tentunya dengan adanya kaderisasi, suatu organisasi telah menyiapkan penerusnya atau sebagai anaknya seperti itu yang nantinya akan meneruskan perjuangan dari organisasi tersebut. Seperti pertanyaan yang pertama tadi, kenapa kok saya tidak spesifik ke sebuah organisasi? Karena kaderisasi adalah seni mengerti diri sendiri dan orang lain. Kenapa kok itu menjadi sebuah urgensi, atau kenapa kok kaderisasi itu hal yang penting? Bagaimana kita akan menjalankan sebuah organisasi atau komplotan atau gangster atau apapun itu jika kita tidak mengerti bagaimana teman kita itu mau berjalan kemana, apa tujuan kita selanjutnya, dan bagaimana sebuah kumpulan orang-orang ini, jika kalian tidak mengerti bagaimana hatinya,
kalian tidak akan sampai kepada satu tujuan. Kaderisasi merupakan jembatan, bukan sebuah tujuan. Jadi dengan adanya kaderisasi, dengan adanya pengkaderan, jalan kalian itu semakin mulus dan tujuan kalian akan semakin jelas. Oke, cukup. Mungkin Mbak Vindia aja yang jawab, yang sangat mengerti latihan latpel, karena saya masih kader baru. Tapi menurut saya latihan latpel adalah sebuah pengkaderan non formal di mana kita mengasah soft skill dalam kaderisasi. Kata Mas Noval, soft skill cara mengenal diri kita sendiri dan teman kita. Makanya ada latihan latpel. Kalau di Ngunut tuh adanya namanya apa? TOT ya di sini. Ya kayak itu, versinya cuma beda hari saja loh. TOT 2 hari, kalau latihan latpel 4 hari seperti itu. Dari esensinya pun juga sama menurut saya. Jadi kalau kalian udah ikut TOT, kalian akan mudah ikut latihan latpel seperti itu. Diselenggarakannya latihan latpel Kabupaten di PC Ibnu Kabupaten Tulungagung 2022 ini tentunya mampu mencetak kader sebagai pelatih dan instruktur yang handal dalam mengondisikan forum terutama, kemudian yang siap menjadi pemateri serta meningkatkan kualitas dari kader itu sendiri. Kalau menurut saya pribadi, yang saya rasakan setelah ikut latihan latpel ini, bagaimana cara kita untuk tidak hanya mengenal kader, tapi juga merawat serta memikirkan masa depan dia. Jadi tidak hanya ayo ikut organisasi ini, ayo ikut IPNU IPPNU. Setelah ikut dibiarkan atau dijarne. Tapi bagaimana cara kita mengajak, bagaimana cara kita merawat, memberi makan dan memikirkan masa depan dia. Sedetail itu pengkaderan dan sepenting itu latihan latpel menurut saya pribadi. Terima kasih. Ya, hampir sama yang disampaikan oleh kedua pemateri, kedua teman saya yang seangkatan latihan latpel ya juga seperti itu. Karena kita banyak sekali mempelajari bagaimana materi-materi mengenai kaderisasi. Contohnya saya masih ingat materi falsafah dan pendekatan pelatihan itu, yang saya ingat materi dari kesekian banyak materi ada 3 poin kan di situ. Ontologi, epistem, sama aksiologi. Jadi ketiga poin itu adalah bagaimana kita membuat suatu acara itu menggunakan data dan analisis, dan setelah itu kita mencari treatment yang cocok untuk kader-kader kita yang akan kita yang akan kita berikan wadah yang cocok untuk mereka. Misalkan orang yang suka ngomong itu wadahnya ke public speaking, orang yang suka olahraga wadahnya ke olahraga. Seperti itulah contoh kecilnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, next pertanyaan apa lagi? Pengalaman ini sangat menarik ini agak mungkin Mas Pak yang lebih punya banyak pengalaman. Apa ya, untuk saya pribadi adalah orang yang suka melupakan sesuatu ya. Jadi pengalaman itu tidak ada yang begitu membekas. Kecuali pada saat penutupan ya. Saya hampir dicoret dari SPPAC karena tidak mengikuti senam. Ya karena memang pada saat pembukaan saya pun memang kondisi kesehatan memang kurang baik. Saya batuk terus tenggorokan terasa tidak enak dan badan pun sedikit hangat. Pada saat hari pertama pun saya memang meminta beberapa obat-obatan dan diberikan sebuah cairan bermerek Antangin ya, itu merupakan obat yang sangat mujarab. Nah, terus berlalu saya memaksakan diri, ternyata pada hari terakhir paginya itu memang rasa kantuk dan rasa capek itu tidak bisa ditahan ya. Yes, pada akhirnya saya tertidur. Untuk hari terakhir itu sekitar setengah 3. Sekitar jam 3 itu selesai forum dan saya mulai tidur itu pada subuh. Karena saya memang terbiasa tidur pagi. Ya nocturnal saya, aktif di malam hari. Jadi seperti itu. Ya mungkin dari pengalaman
pengalaman yang ada, mungkin mengenal orang baru, terus bercengkrama dengan pemateri, apalagi dari instruktur wilayah yang sangat diidola-idolakan orang-orang ya, kecuali saya. Jadi seperti itu Pak. Untuk pengalaman sebenarnya setiap pergerakan atau setiap hari yang ada di Latin Latpel itu merupakan sebuah pengalaman yang baru. Memang orang baru, tempat baru, suasana baru, dan kegiatan pun meskipun sudah pernah ikut TOT, cuma banyak hal yang berbeda juga. Buat pengalaman tentunya semakin mengenal berbagai macam karakter. Di antara ke-17 peserta itu punya mereka punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang ada yang pendiam, kemudian apa lagi Mas Nova? Pecicilan, sangat aktif sekali. Terus Kurang waras. Ada yang suka jijik juga. Ada yang sangat percaya diri sekali. Terus pemalu ya, terus ada yang diam-diam tapi mentelon-jotol sih ada juga. Ada juga yang sangat pintar sekali. Beliau sudah membawa gelas yang ada isinya. Terus apa lagi ya? Bener sih yang dibilang Kak Nopal tadi, di setiap harinya itu banyak pengalaman, banyak keseruan, terutama yang di sini kaum IPP-nya menjadi minoritas ya, hanya 7 di antara 10. Tentunya dari masing-masing rekanita itu berusaha untuk saling memahami dan mendekatkan diri dengan latar belakang dari masing-masing wilayah. Pengalaman yang menarik saat saya baru datang terus naik ke lantai 2. Kau merosting ya jadinya. Ya itu tadi saya juga di hari terakhir di roasting oleh teman-teman PW karena nggak ikut senam sama Mas Nova sama satu orang yang ada di PC Kota Kediri ya Mas ya. Itu pengalaman yang bikin saya agak sakit hati saat saya ke ruang konsumsi. Saya nggak boleh imbuh, nggak boleh nambah. Itu hal yang sangat saya tidak suka. Yang kedua adalah saya mendapatkan materi yang lebih kompleks dari TOT. Jadi di Latin Latpel ini kita akan membedah materi yang begitu kompleks dan lebih luas wawasannya dengan penyampaian materi yang asik juga. Walaupun ada satu materi yang membuat saya ngantuk. Ya, loh. Enggak sih saya kok. Iya. Yang ketiga hal yang membuat saya senang adalah saat saya keluar dari forum tiba-tiba teman PAC saya memanggil saya bahwa saya ada kiriman bingkisan. Setelah itu di roasting oleh teman-teman PW selama forum sampai akhir. Tapi nggak apa, itu bentuk dari pelatihan mental seperti di roasting Mas Iqbal yang menjadi saat sambutan penutupan. Ya mungkin itu saja sih pengalaman dari saya, karena kalau saya ceritakan semua tidak akan cukup selama 1 hari ini ya. Takutnya kameranya nggak muat memorinya, jadi kita akhiri saja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak apa? Yang saya dapatkan dari Latin Latpel 2022 ini yang secara physically memang kaos ini yang terlihat selain dari panitia saya sangat mengapresiasi, sangat baik kerjanya. Fasilitas untuk peserta itu tidak main-main lah. Ya emang kecuali makan sih. Sangat fresh, sangat pas-pasan emang. Mungkin kedelai non-stop. Jadi memang itu ya memang saya mengerti sih untuk menyelenggarakan acara selama 4 hari memang sulit. Cuma ya itu sudah cukup. Sudah cukup. Dari saya memang kurang suka makan sih. Nafsu makan saya hilang beberapa tahun yang lalu. Jadi makan sehari sekali dah cukup. Untuk physically memang ini, terus ada beberapa fasilitas seperti buku,
ID card dan lain-lain, dan itu memang sudah sangat baik untuk sebuah acara atau sebuah aktivitas pengkaderan. Cuma dari hal yang non material atau hal yang tidak terlihat, yaitu pertama jelas pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi setelah Latin Latpel ini mendapatkan pengalaman, bisa diaplikasikan ketika kita menjalani pengkaderan apapun, Makesta, Lakmut dan lain sebagainya. Selain pengalaman, yang kedua yakni relasi. Itu sudah jelas. Dari 17 orang peserta itu, yang luar Tulungagung itu ada Pamekasan, Probolinggo, Nganjuk, dan juga Kota Kediri. Trenggalek juga ada. 5 itu. 5 yang dari luar Tulungagung. Jadi selain menambah teman, relasi pun bertambah. Jika kita ada butuh atau kita butuh apapun, itu teman-teman cukup membantu. Terus ya materi-materi yang disampaikan itu menurut saya sangat luar biasa ya, betul, sangat luar biasa, dan juga sangat mendetail ketika materi A itu begini, A itu begini, A itu begini. Ya memang ada beberapa materi yang menggunakan khotbah no jutsu. Jadi beberapa peserta itu mengantuk jadi seperti itu ya, wajar lah bapak-bapak ketika mengisi materi. Cuma ya ada 4 atau 5 hal poin tadi yang saya kira saya dapatkan di Latin Latpel 2022 ini. Apa ya? Yang paling utama itu perubahan mindset atau pola pikir dari kita sebagai peserta Latin Latpel, di mana kata rekan Iqbal itu kaderisasi itu seharusnya, bukan lagi biasanya seperti itu. Jadi apa yang ada di wilayah masing-masing, kemudian apa yang sudah menjadi budaya yang dalam tanda kutip itu lumayan dampaknya belum maksimal dan lumayan buruk, itu tentunya harus bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, seperti itu. Lanjut. Ya, yang pertama pasti lah ya Mas ya. Baju etikanya keren banget, saya suka. Biasanya di Lakmut dan Makesta itu etikanya kena air tuh udah luntur. Ini enggak, ini sangat mengapresiasi dari panitia yang sangat niat. Siapa lagi ya? Kopinya enggak pernah. Ya, enggak pernah kopi selalu ada. Kopi senja namanya. Terus pengetahuan juga dapat, teman pasti dapat, itu pasti, sama mindset sih ya. Mindset. Ya itu saja, karena semuanya udah disampaikan sama kedua teman saya. Jadi saya tinggal menambil saja. Mungkin pertanyaan selanjutnya apa Mbak? Oke, yang paling membusanya adalah materi yang disampaikan oleh salah satu bapak-bapak. Itu membuat ngantuk, itu udah jam 12 siang. Saya kira ya setelah bermain. Iya, setelah bermain tuh enggak ngantuk. Setelah itu bapak-bapak, saya enggak tahu namanya, saya lupa. Saya takut menyebut nanti terkena pasal UID. Itu membuat saya yang mengantuk dan membosankan. Yang paling asik tuh apa ya? Yang paling asik itu adalah saat saya di roasting sama Mas Iqbal di penutupan. Itu membuat saya tertampar dan ingin menjadi pribadi yang lebih futuristik. Aduh, mau cerot. Tertampar dan diam saja sih. Yang paling menyenangkan waktu Miko teaching yang kedua, di mana setiap peserta diberi kasus, kemudian bagaimana cara mereka untuk mengondisikan forum. Ini dari para audiensnya terutama sangat out of the box. Mereka sangat mendalami peran, kemudian itu, ya benar sekali, dimana mereka benar-benar berekspresi
rame sekali sampai berlebihan pol sampai dari instruktur dan pelatih dari peserta yang sedang praktik sedang mengikuti teaching itu sampai kewalahan seperti itu. Dan ada yang lumayan emosi ketika audiensnya itu tidak bisa dikondisikan dan akhirnya waktu habis. Mohon maaf. Kalau saya hal yang paling membosankan itu cuma satu, senam. Saya benci senam. Karena apa? Kalau ndak senam penguin, kewer-kewer, itu sama harga mati itu senam. Jadi kenapa kok saya pagi memilih tidur? Karena saya tidak suka senam. Kalau senamnya hanya itu. Karena bosan saja saya mendampingi Makesta atau Lakmut ya kewer-kewer nih. Penguin terus. Jadi bosan. Karena apa ya? Saya malas bergerak kan orangnya. Kecuali kalau goyang Bang Jali saya suka. Oh, senam bulan. Apa? Senam Bang Jali. Wih tidak senam, goyang. Terus hal yang menyenangkan adalah apa ya? Bagaimana kita berinteraksi satu sama lain saja. Ketika saya mengenal orang lain, saya menikmati itu. Ketika setiap hal-hal yang saya sukai ataupun hal-hal yang saya jalani setiap harinya di situ merupakan sebuah kesenangan. Jadi lebih banyak senangnya lah daripada bosannya. Bosannya kan cuma satu, senam. Boleh. Ini review kaos. Oke, ini saya tancap sini aja. Ini kainnya apa ya? Plastisol apa itu sablonnya ini. Jadi sangat enak dan sangat dingin. Dan stylish ini style. Terus desainnya itu tidak monoton. Nah, bisa dipakai di semua situasi, bisa buat ngopi ya kan. Jadi seperti itu, tidak hanya wah acara Ibnu aku menunjukkan bahwa saya sudah Latin pakai ini, wah enggak. Bahkan ini ada aksara Sanskertanya. Ini panitia apa ini artinya? Oh, ini ternyata huruf kanji. Setelah kaderisasi kalian kanji. Nah, gak mundur. Ini tulisannya kaderisasi, cuma ini kanji ya, huruf Jepang. Terus ini ada Lala dan pelatihan instruktur pelatih PCTA. Jadi seperti itu. Untuk bahannya memang ini dingin. Seperti kaos apa ya? Seperti kaos Demokrat kalau enggak ada. Atau enggak Gegaram ZA. Seperti itulah. Tapi memang dingin kok, nyaman dipakai. Cuma minusnya satu. Dari pemilihan warna memang bagus. Cuma kalau basah kayaknya kelihatan ini. Mohon maaf saja. Terus ini untuk yang belakang. Yang belakang ada kelihatannya ini desain Canva ya. Terus ada beberapa tulisan ya. Apa tulisannya? Nah, Latin Latko seperti yang dilihat. Oke, untuk kaos oke lah. Ya saya apresiasi karena kerjanya niat panitia. Oke, sip. Untuk harapan saya untuk awalnya setelah saya masuk ke PAC Ngunut dan masuk ke Departemen Kaderisasi Abadi ya. Saya beberapa periode sudah dua periode itu kaderisasi terus tanpa reshuffle dan lain-lain. Dan apa ya yang saya rasakan, saya kelihatannya akan bertahan menjadi orang yang kuat dan bertahan setelah ikut pengkaderan. Karena apa? Banyak hal yang kita hadapi dan hidup adalah taruhan. Jika kita tidak bertaruh maka kita tidak akan menang. Saya bertaruh bahwa ikut Ibnu ini atau kaderisasi ini umumnya khususnya itu akan menjadikan atau membuahkan hasil pada akhirnya, meskipun saya harus bertarung pada saat ini, bertarung menghadapi orang lain, bertarung menghadapi diri sendiri dan lain-lain. Terus setelah mengikuti Latin Latpel ini, harapan saya yakni pengkaderan atau kaderisasi atau apapun itulah, khususnya di Tulungagung maupun di sekitarnya bisa
memberikan benih-benih atau kader-kader baru yang tidak hanya mau merawat apa itu IPNU IPPNU, cuma mau membanggakan. Jadi kita banyak, kader itu banyak, sebenarnya banyak. Cuma kader yang berprestasi itu yang kurang kita adanya gitu loh. Jadi saya harap ada banyak kader berprestasi yang ada di Tulungagung khususnya dan di luar Tulungagung umumnya. Itu dari saya pribadi ke kaderisasi secara luas. Cuma kalau untuk saya pribadi setelah masuk ke departemen kaderisasi dan ikut Latin Latpel, harapan saya untuk saya pribadi adalah saya menjadi orang yang progresif sih, karena saya tidur subuh bangun siang. Setelah ikut pengkaderan atau Latin Latpel ini ya harapan saya adalah orang yang bergerak lah. Ketika kita bergerak, apapun itu yang kita gerakkan akan menghasilkan. Oke, cukup dari saya. Untuk harapan dari pribadi tentunya lebih berkomitmen lagi karena saya baru ya di kepengurusan PAC. Kemudian bisa mengembangkan diri lagi, lebih istiqomah lagi di IPNU IPPNU ini. Kemudian tentunya harapannya untuk kaderisasi bisa mencetak kader yang tidak hanya pintar tapi juga benar gitu ya. Kemudian mereka juga berkomitmen. Terus apalagi ya, lebih sudah banyak disampaikan oleh rekan Nopal sih. Ya pastinya yang lebih progresif lah saya, terutama dalam hal ibadah itu aja sih. Karena satu lagi, saya masih ingat materi yang disampaikan oleh Pak Lukman mengenai metode perawatan kader. Jadi saya ingin menyebarkan seluruh paham-paham sense of belonging kepada seluruh kader seluruh Tulungagung agar mereka memiliki rasa kenyamanan terhadap IPNU dan IPPNU. Ketika mereka sudah memiliki kenyamanan, mereka akan mudah untuk digiring kemanapun saja dalam konteks hal yang bagus gitu loh. Kalau ke hal yang buruk kan jangan sampai gitu. Terus meningkatkan kader itu secara kualitas, karena kita dari dulu tuh terlalu fokus terhadap kuantitas tapi lupa untuk kualitas kader kita. Banyak sekali kader kita yang masih bisa terdoktrin oleh paham-paham makanya kita harus bisa meningkatkan kader secara kualitas ideologis agar nanti ketika terjun di dalam masyarakat apapun mereka tetap teguh terhadap ideologis Aswaja Anadiyah. Terima kasih. Saya teringat suatu quotes yaitu begini. Ini merupakan bukti bahwa manusia tidak akan pernah saling mengerti. Peperangan akan terus terjadi. Namun bagaimana cara kita membuat dunia seperti yang kita inginkan. Itu quotes dari Yahiko Pain. Selesaikan apa yang sudah kau mulai. Mungkin kebanyakan orang itu ketika menghadapi berbagai macam tantangan udah memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Tentunya ketika kita ingin memulai sesuatu, kita juga harus menyelesaikannya dengan berbagai macam resiko yang itu enak nggak enak harus dijalani dan diterima. Oke, setelah 4 hari ikut latihan Latpel, dari berangkat itu hujan-hujanan dan diberikan wangsit oleh senior kita, saya menemukan bahwasanya pengkaderan itu menyenangkan karena kamu akan menemukan teman di sana seperti itu. Wallahul muwaffiq, mana enggak sih? Wes mari. Sekian dari saya, Kasanisme, Indianisme, dan saya Naufal. Terima kasih sudah menonton kegabutan kita pada entah kalian nontonnya siang, malam atau sore.
Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.